Perkenalkan, nama saya Bernard dari kelas 1 BMMH. Hari ini saya akan menjelaskan kepada adik saya kisah hidup Sang Buddha Gautama Siddhartha. Gautama atau Buddha lahir sekitar abad 4 hingga 6 sebelum Masehi di kerajaan kecil yang terletak di bawah kaki gunung Himalaya, tepatnya di Lumbini, Nepal. Ayahnya Raja Suddhodana adalah seorang kepala suku klan Sayaka. Ibunya meninggal tidak lama setelah Siddhartha lahir. Dikatakan bahwa 12 tahun sebelum kelahirannya, para Brahmana telah meramalkan bahwa ia akan menjadi pendeta legendaris atau seorang raja yang agung. Ia akan menjadi pertapa apabila melihat orang sakit, orang tua, orang meninggal, dan seorang pertapa. Karena ia termasuk ke dalam wangsa kesatria, maka ayahnya tidak ingin Siddhartha menjadi pertapa dan tidak meneruskan tata sang ayah. Untuk mencegahnya menjadi seorang pertapa, ayahnya menjaga agar Siddhartha tetap berada di dalam lingkungan istana sehingga Gautama hidup di lingkungan kemewahan sebagai seorang pangeran dari sukunya. Dilindungi dari dunia luar, diajar oleh para Brahmana, serta dilatih dalam bidang panahan, keahlian berpedang, gulat, berenang, dan lari. Ketika sudah cukup umur, ia menikah dan mempunyai seorang anak lelaki. Walaupun memiliki segalanya, beliau tidak pernah merasa cukup. Selalu ada sesuatu yang menariknya untuk keluar ke dunia di balik dinding istananya. Pada suatu saat di jalanan Kapilavastu, di usianya yang berada di akhir 20-an, menemukan 3 hal sederhana. Yang pertama, seorang lelaki yang sakit, seorang lelaki tua, dan mayat yang sedang dibawa ke tempat pembakaran. Tidak ada hal yang mempersiapkannya untuk pengalaman semacam ini selama hidupnya. Ia mengetahui bahwa semua orang akan menjadi tua, sakit, dan bisa meninggal. Hal tersebut memicu berbagai pertanyaan yang membawanya terus mengeksplorasi dan melihat seorang pertapa yang mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dan mencari pembebasan dari ketakutan manusia akan kematian dan penderitaan. Pada usianya 29 tahun, Siddhartha meninggalkan kerajaannya, istri dan anaknya yang baru lahir untuk menjadi seorang pertapa dan bertujuan untuk menghilangkan penderitaan universal yang dipahaminya sebagai salah satu ciri kehidupan manusia. Kehidupan pertapaan dan pencerahan selama 6 tahun. Berikutnya, Siddhartha menjalani kehidupan pertapaan dan mengambil bagian dalam prakteknya, belajar dan bermeditasi menggunakan ajaran berbagai guru spiritual yang membimbingnya, yaitu Pertapa Alara, Kalama, dan Udaka Ramputra. Ia belajar cara baru untuk hidup dengan sekelompok yang terdiri dari 5 pertapa yang kemudian menjadi pengikutnya berkat dedikasinya yang sangat tinggi. Ketika jawaban untuk pertanyaan-pertanyaannya tidak juga muncul, ia mengandalkan usahanya menahan rasa sakit, berpuasa hingga hampir kelaparan, dan menolak minum air. Apapun yang dicobanya, Siddhartha tidak dapat mencapai tingkat kepuasan yang dicarinya. Sampai suatu saat ketika seorang gadis muda menawarinya semangkuk susu. Ketika ia menerima, kemudian menyadari bahwa menahan diri secara jasmani bukanlah cara untuk mencapai kemerdekaan diri, dan bahwa hidup di bawah kekangan fisik yang kerja keras tidak akan membantunya mencapai pelepasan spiritual. Jadi ia menerima susu tersebut, minum air, dan mandi di sungai. Sejak saat itu, Siddhartha mendorong orang-orang untuk mengikut keseimbangan daripada mengikut jalan yang ekstrim. Jalan tersebut dinamakannya dengan The Middle Way. Penyebaran agama Buddha. Sejarah Buddha Gautama kemudian mendapatkan gelar setelah mencapai pencerahan sempurna, antara lain Buddha Gautama, Sakyamuni, Tathagata atau ia yang telah datang, ia yang telah pergi, Sugata atau yang maha tahu, Bhagava yang agung, dan masih banyak lagi gelar lainnya. Khotbah pertamanya yang disebut Dhammacakka Pavattana Sutta didengarkan oleh kelima pertapa pengikutnya. Isi khotbah tersebut adalah penjelasan mengenai jalan tengah yang ditemukannya, yaitu berupa 8 ruas jalan kemuliaan dan juga 4 kebenaran mulia yang menjadi pilar dari ajaran Buddha. Kemudian Siddhartha membentuk Sangha, suatu komunitas untuk para pertapa yang tidak mengacukan semua pembatas antara kelas, ras, jenis, kelamin, dan latar belakang manusia dengan hanya satu tujuan, untuk mencapai pencerahan. Pada akhirnya ia bertemu kembali dengan ayahnya,
Istrinya Yasodhara menjadi murid dan pertapa juga. Sementara anaknya Rahula menjadi rahib di usia 7 tahun dan tinggal bersama ayahnya seumur hidup. Selama 45 tahun kemudian, Buddha Gautama menyebarkan Dharma dengan berkelana kepada umat manusia lainnya dan menyebarkan dengan cinta dan kasih sayang hingga usianya 80 tahun dan menyadari bahwa 3 bulan setelahnya ia akan mencapai purnibbana atau parinirvana, yaitu meninggalkan bentuk fisik tubuhnya. Tubuh Buddha kemudian dikremasi dan sisa abunya ditempatkan di kubah berbentuk stupa yang merupakan bentuk umum dalam agama Buddha dan disebarkan dalam banyak lokasi termasuk Cina, Myanmar, dan Sri Lanka. Selama 2500 tahun kemudian ajaran Buddha tetap diikuti oleh banyak orang di dunia, terus menarik banyak pengikut dan merupakan salah satu agama yang tumbuh dengan cepat, walaupun banyak yang tidak menganggapnya sebagai agama namun sebagai ajaran hidup atau filosofi. Tanggapan orang tua terhadap sosok Sang Buddha Pangeran Siddhartha rela untuk meninggalkan kehidupan duniawi yang dimilikinya untuk menjadi seorang pertapa karena memiliki tujuan untuk menemukan cara agar semua makhluk hidup terbebas dari penderitaan. Setelah Pangeran Siddhartha dalam mencapai penerangan sempurna menjadi seorang Buddha, beliau menyebarkan Dharma dengan cinta dan kasih sayang. Meskipun Buddha telah parinibbana, kita sebagai manusia yang sangatlah beruntung karena masih memiliki kesempatan untuk mendengarkan Dhamma hingga saat ini melalui penyebaran agama Buddha yang terjadi hingga sekarang. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.